Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 681, berlama-lama di bawah sinar bulan. Di luar ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue, 100.000 mil ke utara, ada sebuah gunung terpencil. Ada sebuah rumah bangsawan di gunung yang sepi ini. Lin Bai secara tidak sengaja menemukan istana ini ketika dia datang ke kerajaan Dayue. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai membersihkannya dan menjadikannya layak huni. Melangkah ke dalam istana ini, putri tertua bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah para tetua dari sekte Lingjian ada di sini? Lin Bai tersenyum tipis, menggendong putri tertua, dan berkata dengan senyum jahat, tentu saja mereka tidak ada di sini, mereka semua ada di sini sekarang. Mereka menunggu kabarku di luar sekte bulan suci. Sekarang hanya ada kita berdua di istana ini, dan bahkan dalam radius ribuan mil. Lin Bai tersenyum nakal. Putri tertua dijemput oleh putri Lin Bai, wajahnya memerah. Hahaha. Lin Bai tersenyum bangga, menggunakan keahliannya untuk membawa putri sulung ke kamar tidur. Tiba-tiba terjadi pasang surut. Mulai dari pagi hari saat matahari terbit di timur hingga paruh kedua malam. Selama lebih dari 10 jam, Lin Bai dan putri tertua tidak bangun dari tempat tidur. Larut malam, bulan cerah menggantung tinggi. Bulan cerah di kerajaan Dayue sangatlah indah, cahaya bulan sangat terang sehingga terasa begitu dekat dengan tanah sehingga Anda bisa menjangkau dan menyentuh bulan purnama. Putri tertua mengenakan tule putih, yang hanya menutupi samar-samar 3 bagian penting tubuhnya, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju dan merah muda. Dia berjalan ke balkon selangkah demi selangkah dengan telanjang kaki, memandangi ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue yang makmur ratusan ribu mil jauhnya. Dia tampak berpikir. Dia berdiri di bawah sinar bulan yang cerah, pakaian putihnya berkibar, seperti dalam mimpi, seperti peri dari istana bulan yang turun ke bumi. Lin Bai terbangun dari tempat tidur dan melihat putri sulung berjalan ke balkon. Kain kasanya tertiup angin, memperlihatkan kulitnya yang putih dan lembut. Bahkan sinar bulan pun tidak bisa mengalahkan putihnya tubuhnya. Tapi, Lin Bai bisa merasakannya, putri sulung tampak tenggelam dalam pikirannya. Lin Bai perlahan bangkit, berjalan di belakang putri tertua, memeluk pinggang putri tertua dari belakang, menyandarkan kepalanya di bahunya, dan berteriak dengan penuh kasih sayang, ada apa? Xiao Xiao, putri tertua. Membelai wajah Lin Bai dengan penuh kasih sayang, katanya, lihatlah pegunungan dan sungai di kerajaan Dayue. Ia memiliki wilayah yang luas, gunung dan sungai yang megah, dan orang-orang yang kaya dan berkuasa. Meskipun kerajaan Shenwu berbatasan dengan kerajaan Dayue, kekuatan nasional kerajaan Shenwu benar-benar kalah dengan kerajaan Dayue. Kerajaan Dayue, sepertiga. Selama ribuan tahun, hampir sejumlah besar sumber daya budidaya di kerajaan Shenwu telah dilubangi dan dikonsumsi. Kerajaan Shenwu semakin lemah. Dalam 100 tahun berikutnya, paling banyak 100 tahun, kerajaan Shenwu akan negara ini akan ditelan oleh kerajaan Dayue. Meskipun wilayah kerajaan Shenwu sangat besar, setelah ribuan dan puluhan ribu tahun pengumpulan dan penggalian, banyak sumber daya budidaya langka telah dikonsumsi. Jika kerajaan Shenwu tidak menjarah dan memperluas wilayahnya, dibutuhkan setidaknya 100 tahun bagi kerajaan Shenwu untuk menjadi negara kecil kelas 9 yang dapat dibantai oleh orang lain. Lin Bai berkata dengan ringan, kamu khawatir tentang masa depan kerajaan Shenwu. Putri tertua tersenyum dan berkata, saya adalah putri tertua dari keluarga kerajaan, dan tidak ada adik laki-laki saya yang berhasil. Jika kerajaan Shenwu adalah benar-benar diserahkan kepada di tangan mereka, kerajaan Shenwu mungkin telah dihancurkan. Hah! Lin Bai tiba-tiba mendengar perkataan putri tertua dan sepertinya memahami sesuatu di dalam hatinya. Kamu ingin menjadi kaisar, Lin Bai berkata dengan lembut. Ketika putri tertua mendengar perkataan Lin Bai, dia tersenyum ringan, berbalik, memeluk Lin Bai, dan berkata dengan senyuman manis, tidak peduli pilihan apa yang aku buat di masa depan, aku akan menjadi istrimu sampai mati. Lin Bai memeluk dia melihat Bai Xiao Xiao, dia berkata, saya juga, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan mengecewakan Anda, tidak sebelumnya, tidak sekarang, dan tidak di masa depan. Selama Anda membutuhkan saya, telepon saya dengan Anda hati, dimanapun aku berada, tidak peduli berapa lama jalan pulang, aku akan kembali kepadamu secepat mungkin. Sama seperti di perbatasan selatan, kamu adalah panglima tertinggi dan aku adalah jenderal, bertarung untukmu di medan perang. Pedangku akan selalu melayanimu. Lin Bai berkata kepada Bai Xiao Xiao dengan serius. Terima kasih, Lin Bai. Senang sekali Anda ada di sini. Putri tertua melemparkan dirinya ke pelukan Lin Bai, air mata kegembiraan dan kegembiraan mengalir dari matanya. Bulan yang cerah itu seperti anggur, sangat indah. Dengan batu giok di tanganku, apalagi yang bisa ku minta? Lin Bai memegang wajah cantik putri tertua dan menciumnya, dan keduanya jatuh cinta.
Tapi saat ini, wuh, tiba-tiba angin aneh bertiup membawa suara tangisan hantu dan serigala melolong. Berdengung. Pori-pori Lin Bai tiba-tiba meledak, rambutnya berdiri, dan hawa dingin kematian menyelimuti Lin Bai dan putri tertua. Lin Bai dan putri tertua dengan cepat melepaskan diri dari keterikatan. Mereka berdua saling memandang dengan heran, dan kemudian melihat ke segala arah. Siapa? Lin Bai tiba-tiba berbalik, pedang Qingge terhunus, dan niat pedangnya terbang menjauh. Boom! Pada saat ini, bayangan aneh berwarna daging terkena niat pedang Lin Bai dan melayang ke bawah lebih dari 100 meter. Pada saat ini, Lin Bai dan putri tertua melihat dengan jelas bahwa ini sebenarnya adalah monster tak berambut. Monster ini tidak memiliki mata, dan mulut berdarah terbuka di wajahnya, memperlihatkan gigi tajam sepanjang 10 cm, dan dia mengeluarkan raungan yang tidak menyenangkan. Bentuknya menyerupai manusia, namun kulit dan dagingnya berkerut dan menggantung. Ia memiliki sepasang sayap berdaging di punggungnya, dan ia mengepakkan sayapnya dan terbang di udara. Terutama tangan dan kakinya. Jari-jarinya panjangnya 30 cm dan sangat tajam. Satu cakar saja sudah cukup untuk membelah gunung menjadi dua. Apa ini? Itu iblis, tapi aku belum pernah melihat iblis seperti itu sebelumnya. Kata putri tertua dengan suara serius. Lin Bai berkata dengan dingin, berpakaianlah. Putri tertua menyadari bahwa dia hanya mengenakan kain kasa tipis yang menutupi tubuhnya. Dia buru-buru mengeluarkan seragam militernya dari tas penyimpanannya dan memakainya. Tapi Lin Bai tidak mengenakan apapun, dan bertelanjang dada, memperlihatkan dada kuat dan garis putri duyung Lin Bai. Apa yang kamu? Lin Bai berkata dengan dingin. Monster itu meraung marah pada Lin Bai dan putri tertua. Sayap berdaging di punggungnya bergetar dengan cepat, dan itu meledak ke arah Lin Bai. Lin Bai, hati-hati, putri tertua mengingatkan dengan tergesa-gesa. Lin Bai melihat monster itu bergegas mendekat, dan tubuhnya bergoyang, berubah menjadi bayangan dan membanting ke depan. Bayangan pedang itu menyatu dan menghantam bahu monster itu. Puff, sepotong cairan hitam merah tumpah dari tubuh monster itu. Salah satu lengan monster itu dipotong oleh Lin Bai, dan cairan hitam merah itu seharusnya adalah darahnya. Lin Bai diam-diam beredar dan menelan jiwa pedang, menyedot darah monster itu. Tiba-tiba, Lin Bai memurnikan darah hitam merah pada saat ini, kekuatan destruktif menyerbu tubuh Lin Bai, menyapu seluruh energi dan jiwa Lin Bai. Tidak, itu beracun. Seru Lin Bai, wajahnya menjadi pucat dengan cepat, dan dia dengan cepat mengedarkan energi aslinya untuk membunuh jejak racun ini. Untungnya, hanya ada sedikit racun dan tidak terlalu kuat. Lin Bai dapat menggunakan energi aslinya untuk secara langsung mengeluarkan jejak racun ini. Jika ada lebih banyak, maka Lin Bai akan berada dalam bahaya. Darah monster ini sebenarnya beracun, dan racun itu sepertinya merusak darah fisik prajurit itu, kata Lin Bai dengan ngeri. Bab 682 monster macam apa ini? Pada saat itu, Lin Bai dengan jelas merasakan darah fisik dan energi di tubuhnya hampir terkuras. Perasaan tidak berdaya akibat hilangnya kekuatan membuat Lin Bai ketakutan. Monster macam apa ini? Monster itu meraung. Kesakitan, berbalik dan berlari langsung ke loteng yang sepi dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemana harus pergi? Lin Bai melihat monster itu bergegas ke loteng, dan Lin Bai segera mengejarnya. Dan putri tertua juga mengejarnya. Monster ini sangat aneh dan sama sekali tidak terlihat seperti monster di dunia persilatan, untuk asal-muasalnya perlu diselidiki lebih lanjut. Ketika Lin Bai menemukan villa ini, dia melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tapi dari mana monster ini berasal? Monster itu berlari keluar dari manor, tiba-tiba berlari ke dinding batu, dan menghilang. Lin Bai dan putri tertua datang ke tembok batu ini satu demi satu. Putri tertua bertanya, dari mana saja kamu? Lin Bai berkata, saya melihatnya memasuki dinding batu ini. Masuk. Apakah ada lingkaran sihir di sini? Putri tertua segera mengambil batu dari tanah dan mendorong itu keras. Menghancurkannya ke dinding. Wow! Batu itu menabrak dinding batu dan langsung terbang masuk seolah-olah telah melangkah ke ruang dan waktu. Putri tertua berkata, seseorang telah mengatur lingkaran sihir tersembunyi yang sangat dalam di sini. Sepertinya tidak ada yang menemukan tempat ini. Lin Bai berjalan mendekat dan melihat ke dinding batu besar yang tingginya sekitar 100 meter dan lebar 700 meter. Tersesat di pikiran. Tunggu di sini, saya akan masuk dan melihat. Kata Lin Bai. Putri tertua berkata, jangan pergi, monster itu tidak lemah. Jika kamu tidak berhasil dalam serangan diam-diam tadi, mungkin akan sulit untuk mengusirnya. Lin Bai berkata dengan ringan, tidak masalah, aku akan pergi melihat asal-muasal monster ini, tai itu aneh. Dia jelas bukan monster.
Jangan bergerak di sekitar sini. Jika aku menemukan ada bahaya, aku akan pergi dan kembali. Lin Bai berkata dengan ringan. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Aku akan memiliki seseorang untuk menjagamu. Jika kamu tidak melepaskan aku, jangan mau pergi, kata putri tertua. Lin Bai awalnya ingin mempertahankan putri tertua karena dia tidak tahu di mana letaknya di dalam dinding batu, tetapi sekarang setelah putri tertua mengatakan ini, Lin Bai tidak punya pilihan selain setuju. Oke, hati-hati nanti. Jika terjadi sesuatu, segera pergi. Lin Bai memegang tangan putri tertua dan dengan hati-hati menyentuh dinding batu. Pedang Qingge pertama kali ditusuk ke dinding batu oleh Lin Bai, yang perlahan lewat. Di dalam dinding batu ada lorong besar, dan seluruh lorong itu dipenuhi tulang dan pedang. His. Setelah Lin Bai dan putri tertua datang, mata mereka terkejut. Ada begitu banyak kerangka di bagian itu yang tidak bisa dilihat secara sekilas. Tepat ketika Lin Bai dalam keadaan linglung, putri tertua telah berbicara, cara mereka mati, wajah mereka semua menunjuk ke satu arah, seolah-olah mereka menolak sesuatu. Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat bahwa meskipun tulangnya jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan, tapi masih bisa dilihat dari banyaknya kerangka yang menahan apa yang keluar dari kedalaman lorong ini. Putri tertua mengambil pedang dari tanah. Pedangnya sudah berkarat, tapi samar-samar kamu bisa melihat kata, Desolate, terukir di gagang pedangnya. Sekte Desolate, kata putri tertua dengan ekspresi ngeri di wajahnya saat dia melihat pedang itu. Lin Bai datang dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Xiao Xiao, apa yang kamu temukan? Putri tertua berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah pedang dari Sekte Desolate. Lin Bai tertegun sejenak, mengapa saya belum pernah mendengarnya sekte ini? Wajar jika Anda belum pernah mendengarnya, karena sekte ini tiba-tiba menghilang dalam semalam ribuan tahun yang lalu, dengan ratusan ribu murid menghilang. Kata putri tertua dengan tenang. Ribuan tahun yang lalu, Sekte Desolate adalah sekte paling kuat di Dayue. Bahkan di Lingdong Qibai, itu adalah kekuatan super yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Villa Mingjian. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Sekte Desolate akan menghilang dalam semalam. Pendiri Sekte Bulan Suci, sekte pertama kerajaan Dayue sekarang, adalah prajurit inti di Sekte Desolate 1000 tahun yang lalu. Namun, ketika Sekte Desolate mengalami bencana besar, dia bepergian dan tidak berada di sekte. Putri tertua menjelaskan asal-muasal Sekte Desolate dengan jelas. Lin Bai tidak menyangka bahwa pendiri Sekte Bulan Suci akan menjadi prajurit inti dari Sekte Desolate. Bagaimana bisa sekte sekuat itu tiba-tiba menghilang dalam semalam? Apakah itu ada hubungannya dengan monster tadi? Lin Bai bertanya dengan ragu. Putri tertua tersenyum dan berkata, Lin Bai, jangan khawatir tentang monster itu untuk saat ini. Orang-orang yang mati di sini semuanya adalah murid dari Sekte Desolate, jadi mungkin benda itu dapat ditemukan di sini. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa benda? Mata putri tertua bersinar dengan kegembiraan, teknik kehancuran hebat. Teknik kehancuran besar adalah buku rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi dari Sekte Desolation. Saat digunakan, buku itu dapat langsung menghilangkannya energi spiritual bumi dari semua gunung, sungai, hutan, bunga, dan bebatuan dalam jarak ribuan mil. Memungkinkan para prajurit untuk tiba-tiba meningkatkan efektivitas tempur mereka beberapa tingkat. Di masa lalu, Sekte Desolate mengandalkan buku rahasia yang diturunkan ini dari generasi ke generasi memiliki posisi yang tak tergoyahkan di antara 700 negara di Lingdong. Mari kita cari dengan cermat dan lihat apakah kita bisa. Buku rahasia teknik kehancuran besar tidak dapat ditemukan di tas penyimpanan ini. Putri tertua mengambil tas penyimpanan kerangka itu dari tanah, membukanya dengan cepat, lalu menjatuhkannya dan mengambil yang lain. Sungguh menarik bahwa ada rahasia di dunia ini yang secara paksa dapat meningkatkan kekuatan. Lin Bai juga dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia dan putri tertua terus mencari jalan itu. Selangkah demi selangkah, dia berjalan maju dan mengambil ratusan tas penyimpanan di tanah. Tapi setiap kali Lin Bai membuka tas penyimpanan, ada bau busuk di dalamnya. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu, dan isi tas penyimpanan telah lama membusuk, dan hanya sedikit barang yang dapat diawetkan sepenuhnya. Namun, Lin Bai memang menemukan beberapa hal baik, seperti seni bela diri tingkat surga. Lin Bai menemukan 3 buku, dan banyak biji langka yang dapat bertahan selama ribuan tahun. Lin Bai dan putri tertua perlahan berjalan menuju kedalaman lorong ini. Hati-hati. Lin Bai tiba-tiba menghentikan putri tertua saat ini, melihat ke tempat gelap di depan dengan mata cerah. Ekspresi putri tertua menjadi sangat serius. Dia mengeluarkan pedang perang dari tas penyimpanan, berjalan perlahan, mengeluarkan beberapa mutiara bercahaya dari tas penyimpanan, dan melemparkannya ke dalam kegelapan di sekitarnya. Nyalakan lorong di depan Anda.
Baru kemudian Lin Bai dan putri tertua melihat dengan jelas bahwa ada sebuah gua berukuran 10.000 meter di depan. Dan di atas tanah di dalam gua terdapat sebuah lubang hitam berukuran 1 kilometer. Pada saat ini, kabut hitam yang tak terbatas dan menakutkan muncul dari lubang hitam. Ketika putri tertua masuk ke dalam gua, dia berkata dengan ngeri di sekujur tubuhnya, Lin Bai, sangat menakutkan di sini. Lin Bai mengangguk. Segera, putri tertua melihat sekeliling dan melihat medali emas ungu tergantung di tulang putih di depan lubang hitam. Medali emas ungu ini bertuliskan, Desolation Zone Order. Putri tertua terkejut, itu adalah perintah dari pemimpin Sekte Desolate, Lin Bai. Kerangka putih itu seharusnya menjadi pemimpin Sekte Desolate. Pasti ada seni Desolate hebat di tas penyimpanan di tubuhnya. Lin Bai mengangguk dan berkata, tunggu di sini, aku akan pergi dan mengambilnya. Oke, hati-hati. Putri tertua mengingatkan. Lin Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mendekati pintu masuk gua yang gelap selangkah demi selangkah. Ketika dia sampai di tepi pintu masuk gua, Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat bahwa di dalam pintu masuk gua berukuran 1 kilometer, kabut hitam tak berujung bergulung, seolah-olah mengarah ke alam iblis 9 meter di bawah, memancarkan suasana yang menakutkan dan menakutkan. Saat Lin Bai melirik ke pintu masuk gua 1000 meter. His! Setes-setes. Dalam sekejap, monster muncul dari bawah lubang 1000 meter, dan pemimpinnya adalah monster yang lengannya baru saja dipotong oleh Lin Bai. Ternyata monster ini kembali mencari bala bantuan setelah kabur. Mata Lin Bai terkejut, sekilas sebenarnya ada ribuan monster yang terbang keluar dari bawah lubang 1000 meter. Dan setiap kepala memiliki kekuatan di atas tingkat ramuan manusia. Lebih dari 1000 monster di atas level ramuan manusia bergegas keluar, cukup untuk menyapu seluruh kerajaan Dayue. Bagaimana Lin Bai bisa melawan? Ayo pergi! Lin Bai bergoyang, berteriak, dan mengambil selusin tas penyimpanan di samping pemimpin Sekte Desolate, lalu berbalik dan lari. Bab 683, Teknik Penghancuran Hebat. Ketika putri tertua mendengar teriakan Lin Bai, dia tampak terkejut. Dalam sekejap, putri tertua melihat Lin Bai berlari dengan cepat, dan di belakang Lin Bai, di bawah lubang hitam berukuran 1 kilometer, ribuan monster bergegas keluar dengan raungan marah. Wajah Lin Bai serius saat dia terbang melewati putri tertua, dia meraih putri tertua dan berbalik untuk melarikan diri. Sayap Dewa Angin dan Petir. Lin Bai menggunakan sayap Dewa Angin dan Petir dan berlari langsung ke pintu masuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Raungan. Auman monster di belakangnya terdengar, dan itu mengganggu. Wosh! Kilat ungu dan hijau melintas melalui lorong, dan dalam sekejap sampai ke dinding batu. Lin Bai mengambil alih putri tertua dalam satu langkah. Dan monster di belakangnya mengikuti dari belakang. Namun ketika mereka terbang, mereka menabrak dinding batu dan tidak dapat melewatinya. Lin Bai berjalan keluar dari dinding batu dan melihat kembali ke dinding batu dengan ngeri. Mereka tidak bisa datang ke sini, kata putri sulung dengan ngeri. Saya tidak tahu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius. Pada saat ini, bang bang bang, suara keras datang dari ujung lain tembok. Di balik tembok, jeritan teror yang menyayat hati terus berdatangan. Lin Bai berkata, sepertinya mereka tidak bisa datang. Putri tertua bertanya, lalu bagaimana monster itu datang sekarang? Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa suara. Villa ini sangat aneh. Pergi dulu, tempat ini bukan lagi tempat yang aman. Lin Bai mengambil putri tertua, menginjak pedang terbang, dan terbang ratusan ribu mil jauhnya. Dia menemukan kota terpencil dan tinggal di sebuah penginapan. Turun, kembali ke kamar. Lin Bai dan putri sulung sama-sama tampak kaget. Putri tertua terdiam untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, jika monster-monster ini keluar dari penghalang itu, mengingat masing-masing dari mereka memiliki kekuatan di atas tingkat ramuan manusia, kerajaan Dayue tidak hanya akan dihancurkan, tetapi kerajaan Shenwu juga akan hancur. Tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Lin Bai berkata, lebih dari itu, jika mereka dibiarkan melarikan diri, mungkin akan menjadi bencana bagi 700 kerajaan di Lingdong. Pada saat itu, diperkirakan punggung Bukit Senji akan harus diundang untuk mengambil tindakan untuk menenangkannya. Putri tertua berkata, apa sebenarnya ini? Monster macam apa? Saya telah membaca sejarah 700 negara di Lingdong dan seluruh bumi, dan saya telah belum pernah melihat monster seperti itu. Lin Bai juga menggelengkan kepalanya dengan bingung. Monster jenis ini tidak memiliki mata dan hidung, hanya mulut penuh gigi tajam, dan memiliki sayap berdaging di punggungnya, terlihat seperti orang tua, dan kulitnya yang berdaging terkulai di sekujur tubuhnya. Aneh sekali. Jelas bukan monster biasa. Lin Bai mengeluarkan selusin tas penyimpanan dari tangannya.
Di antara mereka, Lin Bai melirik tas penyimpanan pemimpin Sekte Desolate dan berkata, saya berharap pemimpin Sekte Desolate yang telah meninggal dapat meninggalkan sesuatu yang berguna untuk kita. Informasi. Putri tertua juga buru-buru datang. Lin Bai perlahan membuka tas penyimpanan pemimpin Sekte Desolate. Banyak benda di dalamnya telah berubah menjadi abu selama ribuan tahun, tapi hanya ada satu benda yang masih utuh sampai sekarang. Hanya ada sepasang buku kulit binatang purba. Ketika dia membukanya, dia melihat buku kulit binatang kuno itu bertuliskan, rahasia kehancuran besar. Lin Bai melihat dan kemudian melihat beberapa tas penyimpanan lainnya, tidak ada kata-kata yang tersisa. Monster apa yang ada di villa ini? Putri tertua berkata, ini sangat besar. Teknik penghancuran, saya tidak menyangka untuk mendapatkan buku rahasia yang diturunkan dari Sekte Desolation ribuan tahun yang lalu. Lin Bai juga merasa sedikit lega dan berkata, kalau begitu pergi ke dinding batu dapat menghalangi monster di bawah kekuatan alam ramuan manusia untuk melarikan diri. Sudah ribuan tahun, monster-monster ini belum keluar, jadi mereka mungkin tidak akan keluar untuk saat ini. Putri tertua berkata, itu benar. Saya akan memberi tahu keluarga kerajaan-kerajaan Dayue tentang masalah ini nanti dan membiarkan mereka menanganinya. Jika keluarga kerajaan-kerajaan Dayue tidak dapat menanganinya, maka mereka hanya dapat memberi tahu Miracle Ridge. Ya, Lin Bai mengangguk sebagai jawaban. Di gunung terpencil dalam jarak 100.000 mil dari ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue. Sebuah villa pegunungan yang telah ditinggalkan untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebenarnya adalah gerbang Sekte Desolate 1000 tahun yang lalu. Lin Bai berkata, ketika saya menemukan villa itu sebelumnya, saya menemukan banyak mayat di villa. Saya pikir mereka ditinggalkan oleh pertarungan antar prajurit, tetapi sekarang tampaknya mereka mungkin dilakukan oleh monster-monster itu. Putri tertua berkata, maksudmu, pernah ada seseorang yang menemukan pegunungan Sekte Desolate, menetap di sini, mengembangkan kekuatan keluarga atau sekte, dan membangun villa itu. Sangat disayangkan bahwa masa-masa indah tidak berlangsung lama. Ketika dia baru saja selesai membangun villa, dia ditemukan oleh monster-monster itu dan bergegas keluar untuk membunuh mereka semua. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya pikir bukan hanya itu. Diperkirakan banyak prajurit yang secara keliru datang ke villa untuk beristirahat terbunuh. Bunuh monster itu. Tapi untungnya, selama sejumlah besar monster tingkat manusia tidak keluar, 700 kerajaan Lingdong tidak akan berada dalam bahaya besar bagi saat ini. Lin Bai dengan cepat memikirkannya. Monster di bawah alam ramuan manusia akan sering muncul di villa. Diperkirakan di antara 700 negara di Lingdong, kecuali seseorang dengan kekuatan luar biasa seperti Lin Bai pergi dan melarikan diri secara utuh, prajurit alam ramuan dewa setengah langkah lainnya akan mati sebanyak mungkin. Lin Bai tersenyum dan berkata, mari kita lihat rahasia kehancuran besar. Putri tertua tersenyum ketika mendengar ini. Dia juga sangat ingin tahu tentang buku rahasia Sekte Desolation ini. Mereka berdua berkumpul dan menghafal kata demi kata dalam buku kulit binatang kuno ini kata demi kata di benak mereka. Benar saja, sungguh ajaib, mampu menaklukkan langit dan bumi. Setelah membacanya, Lin Bai berkata dengan sangat terkejut. Seperti yang dikatakan putri tertua sebelumnya, ketika teknik kehancuran besar digunakan, teknik ini dapat langsung mengalirkan semua gunung dan sungai dalam jarak 1000 meter, dan energi spiritual bumi di pepohonan, bunga, dan bebatuan dapat secara instan meningkatkan kekuatan prajurit. Dahulu kala, Sekte Desolate mengandalkan buku rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk berdiri di puncak 700 kerajaan di timur Lingdong, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Jika bukan karena monster itu tiba-tiba muncul di gerbang gunung Sekte Desolate, diperkirakan sekte tak tertandingi ini akan tetap ada di kerajaan Dayue, mendominasi dunia dengan penampilan yang tak terkalahkan. Namun teknik Great Desolation ini memiliki kekurangan yang sangat besar, yaitu hanya dapat bertahan selama setengah jam setelah casting. Setelah setengah jam, Great Desolation Art akan kehilangan efeknya. Pada saat itu, prajurit akan memasuki periode kelemahan. Ini adalah harga dari overdraft potensi seseorang. Seorang pejuang dalam tahap lemah tidak memiliki kekuatan sama sekali, bahkan seorang pejuang di alam Xuanwu dapat dengan mudah membunuhnya. Putri tertua berkata, kamu akan bersaing dengan Raja Bulan Suci besok. Sekarang setelah kamu mempelajari buku rahasia ini, buku itu juga dapat digunakan sebagai kartu truf di tanganmu. Lin Bai tersenyum dan berkata, ayo belajar bersama-sama, pria dan wanita bisa cocok satu sama lain, dan pekerjaan tidak akan melelahkan. Putri tertua memelototi Lin Bai dengan marah, bagaimana kamu bisa lebih serius? Lin Bai tersenyum sedikit dan mulai berlatih seni kehancuran besar dengan yang tertua putri. Meskipun teknik kehancuran besar ini memiliki kelemahan karena berada dalam periode lemah,
Lin Bai dan putri tertua masih mulai mempraktikkannya. Meskipun biasanya tidak mungkin untuk menampilkannya, Anda juga dapat menggunakan Great Desolation Art sebagai kartu truf. Saat Lin Bai dan putri tertua berada dalam situasi putus asa dan harus berjuang melawan rintangan, mereka mungkin bisa mendapatkan kekuatan untuk mengubah dunia dengan menggunakan Great Desolation Art. Bab 684. Apakah kamu lupa betapa kuatnya aku kemarin? Hari kedua. Bulan di kerajaan bulan besar selalu terang dan bulat. Berdiri di ibu kota kekaisaran, melihat dari kejauhan, seolah-olah bulan terang tergantung di puncak kota terlarang. Sudah tinggi di langit, mengapa Lin Bai belum datang? Apakah kamu tidak berani datang? Ya, ada jutaan prajurit berkumpul di kota terlarang sekarang, menunggu pertempuran ini dimulai. Mengapa apakah kamu belum datang? Sebaliknya, Raja Bulan Suci telah menunggu lama. Raja Bulan Suci tidak hanya telah tiba, tetapi lihat ke sana, 12 prajurit manusia dan alam dari suci Sekte Bulan. Mereka semua juga ada di sini, dan melihat wajah mereka, sungguh jelek. Di menara tertinggi kota terlarang, Raja Bulan Suci tampak berdiri di bulan yang cerah, memejamkan mata dan bermeditasi, menunggu kedatangan Lin Bai. Di bawah, keluarga kerajaan serta menteri sipil dan militer kerajaan Dayue sedang menunggu dengan tenang. Di sebelah kaisar kerajaan Dayue, selir Yun yang tak tertandingi dan mempesona menunjukkan sedikit ketidakpedulian di wajahnya. Tuoba Xiu di sampingnya tersenyum. Setelah Lin Bai membunuh Tuoba Feng, Pangeran Tuoba Xiu segera mengambil kendali atas seluruh kekuatan militer kerajaan Dayue, dan juga mengurus para murid kerajaan yang memiliki beberapa keluhan dengannya. Kini di istana kerajaan Dayue, Pangeran Tuoba Xiu bisa dikatakan mampu menutupi langit dengan satu tangan. Adapun kaisar kerajaan Dayue, dia tinggal bersama selir Yun sepanjang hari, tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Dia juga tahu bahwa akhir hidupnya akan segera tiba dan dia tidak akan hidup lama, jadi dia ingin menikmati wanita di dunia ini. Lagi, di seberang keluarga kerajaan Dayue, Chu Jiangliu dan sekelompok jenderal dari kerajaan Shenwu sedang duduk dan minum. Di atas kota terlarang, Lin Bai mengambil putri tertua, berdiri di atas pedang terbang, dan menatap 12 prajurit alam ramuan manusia di kota terlarang. Mereka tidak pergi seperti yang diharapkan. Lin Bai sangat prihatin dengan 12 penguasa alam ramuan manusia ini. Ini adalah bagian paling sentral dari rencana tersebut. Putri tertua bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Izinkan saya memberi tahu kepala sekolah Iban terlebih dahulu. Saat Lin Bai berbicara, dia mengeluarkan kompas gambar dari tas penyimpanannya. Setelah Zenki diaktifkan, Su Jianan menunjukkan pandangan serius pada kompas. Su Jianan bertanya, Lin Bai, apa kabar? Lin Bai berkata dengan ringan, sekarang ada 12 master alam ramuan manusia Sekte Bulan Suci di ibu kota kekaisaran, dan 2 di antaranya adalah master manusia tingkat kedua. Alam ramuan suci. Su Jianan berkata, 2 di antaranya berada di alam ramuan manusia tingkat kedua, jadi itu berarti bahwa penguasa alam ramuan manusia tingkat kedua dari Sekte Bulan Suci harus menjadi pemimpin alam ramuan suci. Sekte Bulan. Sejak sekarang semua penguasa alam ramuan manusia kita telah pergi ke ibu kota kekaisaran, jadi sekarang adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengambil tindakan. Lin Bai, haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Su Jianan tanya Lin Bai. Lin Bai berkata dengan ringan, kamu dapat mengambil tindakan, tapi hati-hati. Ingatlah untuk tidak menunjukkan penampilanmu, jika tidak, bahkan jika kita menyelamatkan kakak senior Jian Xuan, tetapi ditemukan oleh Sekte Bulan Suci, ini mungkin akan membawa konsekuensi yang tak ada habisnya bagi Lingjian Sekte. Masalah tak berujung. Setelah Lin Bai berkomunikasi dengan Su Jianan, dia menyingkirkan kompas pencitraan. Putri tertua berkata, karena tujuanmu adalah untuk memikat penguasa alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci ke ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue, maka kamu tidak perlu melawan Raja Bulan Suci sama sekali sekarang. Kamu bisa langsung pergi ke Sekte Bulan Suci untuk menyelamatkan Jian Xuan. Bukankah itu cukup? Tidak, saya harus muncul di ibu kota kekaisaran. Kita tidak hanya harus menyelamatkan Jian Xuan, tetapi kita juga harus mencegah Yang Suci Sekte Bulan mengetahui bahwa Sekte Lingjianlah yang melakukannya. Kalau tidak, jika aku tidak pergi melawan Raja Bulan Suci sekarang, dan ketika berita tentang apa yang terjadi di Sekte Bulan Suci tersebar, seluruh Sekte Bulan Suci akan segera bereaksi. Ini mungkin permainan Sekte Pedang Roh. Pada saat itu, jika lebih dari selusin master alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci pergi ke Sekte Pedang Roh bersama-sama, bukankah itu akan menjadi masalah besar? Jadi, aku harus melawan Raja Bulan Suci di puncak kota terlarang. Biarkan seluruh kerajaan Dayue dan para pejuang Sekte Bulan Suci tahu bahwa saya, Lin Bai, berada di ibu kota kekaisaran, dan masalah ini pasti tidak akan dilakukan oleh roh Sekte Pedang. Setelah
Pertarunganku dengan Raja Bulan Suci, aku akan menginjak ambil pedang terbang dan langsung menuju Sekte Bulan Suci. Dengan kecepatan pedang terbang, aku bisa mencapai Sekte Bulan Suci di paling lama 1 jam. Lin Bai berkata dengan ekspresi serius. Putri tertua menghela nafas pelan, sepertinya kamu telah memikirkan semuanya dengan hati-hati. Lin Bai tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan itu? Ini adalah sebuah petualangan. Jika kamu membuat langkah yang salah, tidak hanya jika aku mati, itu diperkirakan seluruh Sekte Lingjian akan dihancurkan. Putri tertua berkata dengan cemas, oke, silakan. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan Raja Bulan Suci? Lin Bai berkata sambil tersenyum jahat, aku bersamamu kemarin. Aku sudah di tempat tidur sepanjang hari, tahukah kamu betapa kuatnya aku? Ketika putri tertua mendengar ini, kekhawatiran di wajahnya menghilang, dan dia menatap Lin Bai dengan ekspresi marah. Mengingat kembali hari kemarin, itu adalah hari yang buruk bagi putri tertua. Tak satu pun dari mereka pernah bangun dari tempat tidur. Dan Lin Bai bahkan lebih energi dalam mencari cinta. Itu hampir membuat putri sulung tak tertahankan. Ini mungkin karena usia Lin Bai, dia baru berusia 19 tahun, dan energi anak muda terlalu kuat. Putri tertua lebih tua dari Lin Bai dan telah melewati masa remaja misterius itu. Selain itu, putri tertua telah sibuk dengan urusan pemerintahan sejak dia masih berakal sehat, dan dia benar-benar tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti cinta pria dan wanita. Cinta. Tapi Lin Bai berbeda, 19 tahun adalah usia di mana dia paling tertarik pada aspek ini. Apalagi putri sulung masih menjadi salah satu wanita tercantik di Lingdong Qibai, belum lagi Lin Bai, bahkan lelaki tua berusia 70-an atau 80-an pun akan tertarik dengan penampilan dan sosok putri sulung. Jangan bicara omong kosong, hati-hati. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak bisa mengampunimu. Putri tertua memelototi Lin Bai dengan marah. Pertempuran sudah dekat, tapi Lin Bai masih terlihat riang, tanpa rasa urgensi. Dan lawannya adalah kultivator pedang nomor 1 di Lingdong. Mengapa putri tertua tidak marah? Baiklah, kalau begitu aku akan menurunkanmu. Setelah aku melawan Raja Bulan Suci, aku akan segera pergi dengan pedang terbangku. Kamu harus menjaga dirimu sendiri ketika saatnya tiba. Kata Lin Bai kepada putri tertua. Putri tertua berkata, jangan khawatir, saya secara alami akan menjaga diri saya sendiri. Selain itu, Tuo Basiu bermaksud membangun kembali hubungan lama dengan kerajaan Shenwu dan tidak akan melakukan apapun terhadap saya. Setelah Anda pergi, saya akan pergi dan kembali ke kerajaan Shenwu. Perbatasan. Aku akan menunggumu Sekte Pedang Roh di perbatasan. Jika ada pengejar yang mengejarmu, aku bisa menghentikan mereka untukmu. Kamu harus ingat untuk berhati-hati. Setelah kamu kalah Raja Bulan Suci kali ini, kamu harus segera pergi ke Sekte Bulan Suci. Rencanamu kali ini adalah mencabut gigi dari mulut harimau. Jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi malapetaka. Aku tidak mau berdiri dalam keheningan di depan makammu saat aku bertemu denganmu lagi nanti. Kata putri sulung dengan lembut. Oke. Lin Bai mengangguk, dan segera berubah menjadi cahaya keemasan yang terbang turun dari awan dengan pedang terbangnya. Bab 685 Puncak Kota Terlarang. Itu jatuh ke dalam rumah besar tempat keluarga kerajaan-kerajaan Dayue tinggal. Lin Bai terjatuh dan segera menatapnya dengan mata pembunuh. Lin Bai menoleh sambil tersenyum, melihat selir Yun, dan tersenyum tipis. Saya telah bertemu Yang Mulia, saya telah bertemu Tuan Pedang. Chu Jiangliu melihat Lin Bai dan putri tertua terjatuh, dan buru-buru berdiri untuk menyambut mereka. Pada saat ini, Tuo Basiu juga tersenyum dan berteriak, Saudara Lin Bai, saya sudah berhari-hari tidak melihat Anda, rasanya seperti 3 musim gugur. Saya ingat ketika saya pertama kali bertemu Anda di Sekte Lingjian, Anda masih menjadi anggota dari Sekte Lingjian. Seorang murid Kerajaan Bulan Agung, dan sekarang kamu adalah kultivator pedang nomor 1 di 700 Kerajaan Lingdong. Aku sangat iri padamu. Tuo Basiu adalah putra mahkota Kerajaan Dayue dan datang ke Sekte Lingjian untuk berpartisipasi dalam suksesi Sujianan selama upacara. Saya bertemu Lin Bai. Seperti yang dikatakan putri tertua, setelah mendengar maksud Tuo Basiu, dia ingin memulihkan hubungan baik dengan kerajaan Shenwu. Lin Bai tersenyum dan berkata, Yang Mulia Putra Mahkota. Tuo Basiu tersenyum tipis. Kaisar Kerajaan Dayue dan selir Yun memiliki ekspresi jahat di wajah mereka, terutama Kaisar Kerajaan Dayue yang hanya mencibir pada Lin Bai. Kaisar Kerajaan Dayue masih ingat betapa mendominasinya Lin Bai saat itu. Ia masuk ke istana kota terlarang Kerajaan Dayue dan menculik selir Yun yang telanjang di kamar mandi. Kaisar Kerajaan Dayue sangat mengkhawatirkan masalah ini. Yang mengganggu Kaisar Kerajaan Dayue bukanlah karena Lin Bai menculik selir Yun, tetapi Lin Bai melihat tubuh giok selir Yun.
Pada saat ini, Kaisar Kerajaan Dayue bahkan tidak tahu bahwa selir Yun tercinta telah bermain-main dengan putranya Tuo Bafeng berkali-kali. Ingat apa yang aku katakan. Setelah Lin Bai menurunkan putri tertua, dia membisikkan sesuatu di telinganya, dan sepasang sayap ungu dan hijau melompat dari belakang, membawa Lin Bai langsung ke kota terlarang. Di atas, apa yang terjadi? Bajingan itu tidak berani datang, kan? Jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan berani melepaskannya begitu saja kemarin. Raja Api berteriak dengan marah. Tidak masalah. Jika dia tidak berani datang, kita akan pergi ke Sekte Lingjian dan mencabik-cabiknya hidup-hidup. Itu benar. Jika kamu bisa melarikan diri dari biksu itu, bisakah kamu melarikan diri dari kuil? Kedua belas manusia master alam ramuan dari Sekte Seng Yue semuanya berkata satu demi satu. Saat ini, cahaya keemasan jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Lalu ada lagi sambaran petir ungu dan hijau yang melesat langsung ke langit. Semua orang tampak kaget. Saya melihat sesosok tubuh saat ini, sudah berdiri di puncak tertinggi kota terlarang, berdiri di hadapan Raja Bulan Suci, berdiri di depan bulan yang cerah. Itu Lin Bai. Dia di sini. Dia akhirnya di sini. Aku hampir tertidur menunggunya. Lin Bai, pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Aku ingin tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran antara dia dan Raja Suci Bulan. Akan menang. Ya, saya sangat menantikan pertempuran yang menghancurkan bumi berikutnya. Pada saat ini, banyak orang melihat Lin Bai tiba dan berkata dengan sangat terkejut. Ketika Raja Api melihat sosok Lin Bai jatuh, dia meraung penuh semangat, kita akhirnya sampai di sini. Bocah nakal, jika kamu tidak datang ke sini, aku akan pergi ke kerajaan Shenwu dan menghancurkan sekte pedang rohmu. Liu, yang berada di alam ramuan manusia tingkat kedua, Wang berkata dengan dingin, kamu benar-benar ingin menantangku, pejuang alam ramuan manusia dari sekte bulan suci, aku ingin melihat seberapa kuat kamu. Lin Bai muncul, menyebabkan sensasi di antara penonton. Pada saat ini, ada banyak sekali orang di ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue. Para prajurit semua mengangkat kepala dan melihat kedua sosok yang berdiri di depan Ming Yue. Di depan bulan yang cerah, dua sosok berdiri. Angin sepoi-sepoi bertiup perlahan, meniup jubah mereka. Raja Bulan Suci membuka matanya sedikit pada saat ini, dengan ketajaman dingin di matanya, dan berkata dengan dingin, kamu di sini untuk mati. Lin Bai tersenyum dengan jijik, berhenti bicara omong kosong, ayo bertindak. Raja Bulan Suci berkata dengan tenang, jangan khawatir, sebelum saya mengambil tindakan, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Lin Bai berkata, ada apa? Raja Bulan Suci terdiam selama beberapa saat. Sambil berjuang dan ragu-ragu. Setelah menunggu lama, dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, apakah kamu dan Bai Xiao Xiao sudah mencapai titik itu? Lin Bai terkejut saat mendengar ini. Dalam kompetisi yang begitu serius, Anda benar-benar menanyakan hal ini kepada saya. Lin Bai mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, langkah mana yang kamu tanyakan? Raja Bulan Suci melihat senyum sembrono Lin Bai dan bertanya dengan marah, apakah kamu akan tidur? Lin Bai berkata tanpa daya, apakah kamu menyukainya? Raja Bulan Suci berkata dengan dingin, dia wanita yang luar biasa, dia seharusnya tidak memilih pecundang sepertimu. Lin Bai, aku telah memeriksa semua pengalaman hidupmu. Kamu juga bukan dari keluarga pangeran, jenderal, atau menteri. Anda berasal dari keluarga terkenal, tetapi Anda hanyalah seorang pejuang dari keluarga gagal di kota kecil dan tidak mencolok di Shenwu. Terus terang, Anda hanyalah keluarga semut. Dan milikmu roh bela diri adalah kelas 1 tingkat kuning. Jiwa bela diri pedang, jiwa bela diri seperti itu, tidak memiliki potensi sama sekali. Dia seharusnya tidak memilih sampah sepertimu. Raja Bulan Suci mengatakan ini dan berkata dengan dingin, tetapi saya berbeda, saya Dayue. Putra mahkota Guo Zenan dilahirkan dalam keluarga terhormat dan memiliki semangat bela diri pedang kelas 9 di tingkat prefektur. Bakat seni bela dirinya memiliki potensi yang tidak terbatas. Melihat di 700 negara di Lingdong, hanya aku yang bisa menandinginya. Raja Bulan Suci sangat bersemangat. Katanya dengan tegas. Ketika Lin Bai mendengar ini, sedikit rasa jijik dan ejekan muncul di wajahnya. Raja Bulan Suci bertanya, jadi, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah berkembang sampai ke titik itu? Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah ada perbedaan antara iya dan tidak? Raja Bulan Suci berkata, jika tidak, setelah aku mengalahkanmu nanti, selama kamu berjanji untuk meninggalkan Bai Xiao Xiao selamanya, aku bisa mengampuni nyawamu. Tetapi jika demikian, kamu harus mati. Raja Bulan Suci berkata dengan ketidakpedulian yang tidak biasa. Lin Bai tersenyum sembrono, kalau begitu dengarkan baik-baik, segala sesuatu yang seharusnya terjadi di antara kita telah terjadi.
Bahkan jika itu belum terjadi, aku akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Harus kukatakan, melahirkan bayi. Dan sebagainya tentang sesuatu. Lin Bai memandang Raja Bulan Suci dengan jijik dan berkata. Mendengar jawaban Lin Bai, Raja Bulan Suci menjadi sangat marah. Dia telah mendengar dari perkataan Lin Bai bahwa Lin Bai telah memiliki hubungan antara pria dan wanita dengan putri tertua. Ketika Raja Bulan Suci mendengar jawaban Lin Bai, pemandangan Lin Bai dan putri tertua mengalami malam yang bergejolak di tempat tidur tiba-tiba muncul di benaknya, dan wajahnya dipenuhi amarah. Melahirkan bayi sepenuhnya dibuat-buat oleh Lin Bai. Lin Bai belum menemukan orang tuanya, belum menikah dengan putri sulung, dan belum memberinya gelar. Secara alami, Lin Bai tidak akan tanpa malu-malu membiarkan putri sulung melahirkan anak untuknya. Jadi setiap kali Lin Bai dengan sengaja menggunakan energi aslinya untuk mencegah putri sulung hamil. Namun saat bersama Ye Suxin adalah pertama kalinya Lin Bai berhubungan seks dengan seorang pria, ia tertangkap basah dan tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Tapi Lin Bai menduga dia tidak akan menjadi penembak jitu, bukan? Mungkinkah Yesu punya tipuan dalam pikirannya? Raja Bulan Suci tampak marah, dan tiba-tiba mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya, dan berkata dengan suara dingin, ambil tindakan, jiwamu pasti akan kembali ke neraka hari ini. Lin Bai berkata dengan suara dingin, hari ini bukan milikku, Lin Bai. Hari kematian, dan hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian Raja Bulan Sucimu. Lin Bai diam-diam mengeluarkan pedang Qingge, mengarahkan pedangnya ke Raja Bulan Suci. Niat pedang, dan keduanya bertabrakan dengan sengit. Bab 686, Pedang Menembus Gunung dan Sungai. Langit malam, yang tadinya hanya berupa bulan dan bintang yang jarang, tiba-tiba hancur oleh benturan dua kemauan seni bela diri yang kuat ini. Langit dipenuhi awan hitam tebal, menutupi langit dan matahari. Awan hitam melonjak, seolah-olah ada Raja Iblis yang tak tertandingi di dalam. Pedang terhunus. Pedang terungkap. Duel akan segera dimulai. Apakah pendekar pedang nomor 1 di Lingdong lebih kuat atau pendekar pedang nomor 1 di Lingdong lebih kuat? Pertempuran ini akan mengatakan yang sebenarnya. Banyak pejuang berkata Said dengan penuh harap. Selir Yun memandang Lin Bai, dengan ekspresi kemarahan yang luar biasa di matanya, dan berteriak dengan kejam di dalam hatinya, Raja Bulan Suci, bunuh Lin Bai, bunuh dia, bunuh dia. Putri tertua memandang Lin Bai, matanya dipenuhi kekhawatiran. 12 master alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci di samping sedang menunggu dengan napas tertahan, melihat pertempuran menentukan yang akan dimulai di atas dengan mata cerah. Raja Bulan Suci juga memiliki niat pedang pada tahap awal tingkat ketiga, dan Lin Bai juga memiliki niat pedang pada tahap awal tingkat ketiga. Kehendak seni bela diri keduanya hampir sama. Niat pedang dan niat pedang terus-menerus berbenturan, dan mereka tidak dapat bertahan untuk sementara waktu. Kematian. Pada saat ini, mata Raja Bulan Suci menyipit, dan dia terbang ke depan seperti kilat. Cahaya pedang segera bersinar di langit, menerangi tempat gelap langit dan bumi. Begitu pedangnya keluar, momentum mengerikan segera menyebar dari puncak kota terlarang dan menyapu ribuan meter. Ups! Pedang yang sangat dingin ditebas dengan marah. Kekuatannya luar biasa, dan menebas kepala Lin Bai tanpa bisa dihentikan. Huff! Lin Bai mendengus dingin, dan segera menggerakkan pedang di tangannya, dan energi pedang menghantam ke atas. Dang, dang, dang. Kilatan pedang dan pedang menyala dan terbuka. Niat pedang itu vertikal dan horizontal, cahaya pedang itu nakal, bayangan pedang itu tak tertandingi, dan di puncak kota terlarang, terjadi pertarungan antara naga dan harimau. Ini mengejutkan. Keterampilan pedang Raja Bulan Suci sebenarnya sangat ganas. Keterampilan pedang Lin Bai juga sangat kuat. Dia masih seperti ini ketika menghadapi keterampilan pedang Raja Bulan Suci. Berimbang. Sepertinya mereka berdua harus bertarung selama ratusan ronde sebelum mereka dapat menentukan pemenangnya. Banyak prajurit menunjukkan sedikit kengerian ketika mereka melihat pertempuran sengit di puncak kota terlarang. Mereka berdua bola-balik, pedang dan pedang berkilat, dan gerakan mereka mematikan putri tertua ketakutan di bawah. Gemuruh. Suara keras yang mengguncang bumi terdengar dari puncak kota terlarang. Cahaya pedang dan aura pedang terus bertabrakan di udara. Lin Bai dan Raja Bulan Suci keduanya memiliki ki yang sangat kuat, dan keduanya tidak dapat menguras tenaga satu sama lain dalam waktu singkat. Pertempuran sengit terus berlanjut, dan seperempat jam berlalu. Masih belum ada pemenang di puncak kota terlarang. Lin Bai berkata dengan dingin di dalam hatinya, Raja Bulan Suci ini sebenarnya sedikit lebih kuat dari Ye Jianqiu. Ini benar-benar mengejutkanku. Tidak, ini baru seperempat jam. Saya harus cepat dan mengalahkan Raja Bulan Suci. Kemudian dukung Tuan dan mereka secepat mungkin. Tidak menyenangkan lagi. Lin Bai memikirkan ini, matanya selalu berkedip dengan cahaya yang tajam.
Tepat ketika Lin Bai memutuskan untuk mengakhiri pertempuran ini, sudut mulut Raja Bulan Suci menunjukkan sedikit sarkasme, dan cahaya dingin yang kejam melintas di matanya. Belah gunung dan sungai dengan kekuatan. Pedang di tangan Raja Bulan Suci tiba-tiba mengarah ke bawah, bilahnya melesat ke langit, dan menebas dengan marah. Cahaya pedang yang menyapu seluruh dunia tiba-tiba jatuh dari langit. Pencarian ini adalah salah satu dari 3 kekuatan magis Raja Bulan Suci. Ya, pedang membelah gunung dan sungai, menekan hitam dan kuning, dan menciptakan dunia. Ini adalah teknik pedang terkuat Raja Bulan Suci di seluruh dunia. 700 negara di Timur Lingdong. 3 gerakan kekuatan magis. Dalam kompetisi pembudidaya pedang pertama di Lingdong, tidak ada prajurit yang bisa menangkap pedang kedua Raja Bulan Suci, dan pedang ketiga hanya digunakan sekali oleh Suci Raja Bulan. Saat itu, dia bertarung imbang dengan Raja Api. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi ketakutan saat melihat perubahan pada keterampilan pedang Raja Bulan Suci. Wajah cantik Bai Xiao Xiao penuh kekhawatiran. Selir Yun mencibir saat ini, sepertinya putri tertua kerajaan Shenwu sangat peduli padanya. Yang mulia, saya harap Anda dapat mengalami rasa sakit yang menyayat hati hari ini. Setelah mendengar ini, putri tertua mencibir berkata, apakah Selir Yun mengatakan bahwa kematian Tuo Bafeng telah membuatmu sangat menderita? Putri tertua memandang Selir Yun sambil tersenyum dan berkata, kedua wanita ini adalah wanita tercantik di kerajaan Shenwu dan kerajaan Dayue. Dalam hal kecantikan, Yun Fei bahkan lebih baik, tetapi dalam hal bakat, 10 Yun Fei yang diikat bersama tidak dapat dibandingkan dengan satu putri tertua. Meskipun Selir Yun cantik, dia hanya tahu bagaimana menggunakan kecantikannya untuk merayu pria dan mendapatkan status dan kekuasaan. Tapi putri tertua berbeda. Siapa di kerajaan Shenwu yang tidak tahu bahwa putri tertua Bai Xiao Xiao ada dalam daftar jenius kerajaan Shenwu? Militer menghormati putri tertua. Begitu perintah diberikan, siapa yang berani tidak patuh? Sedemikian rupa sehingga Lin Bai menderita di istana Changhai Yuntai. Putri tertua memberi perintah, tanpa niat mengganggu Bai Huatian, dan mengerahkan setengah kekuatan militer kerajaan Shenwu. Tahukah Anda, meskipun putri tertua kini memiliki kekuatan militer di kerajaan Shenwu, bagaimanapun juga, Bai Huatian tetaplah penguasa kerajaan Shenwu. Jika lebih dari 10 juta legiun ingin dimobilisasi, itu harus disetujui oleh Bai Huatian. Prajurit simbol, barulah tentara dan kuda dapat dimobilisasi. Putri tertua mengandalkan langsung dominasinya di militer dan mengerahkan 20 juta pasukan tanpa simbol militer Bai Huatian. Bisa dibayangkan betapa putri sulung sangat dicintai oleh militer. Ketika Selir Yun mendengar tentang puncak Tuoba, jejak kesedihan tiba-tiba muncul di matanya, lalu dia tersenyum dan berkata, mereka mengatakan bahwa putri tertua kerajaan Shenwu sangat cerdas dan berlidah tajam. Sekarang saya melihatnya, dia memang pantas mendapatkannya. Putri tertua mencibir dan berkata, mereka semua mengatakan bahwa dia sangat cerdas dan berlidah tajam. Selir Yun adalah wanita tercantik di kerajaan Dayue. Sekarang setelah saya melihatnya, saya sangat kecewa. Kamu, Selir Yun menatap putri sulung dengan marah. Putri tertua tersenyum tipis, berbicara dengan nada menghina kepada Selir Yun. Selir Yun hanya bisa menelan bau mulut secara diam-diam. Ketika Tuo Basiu melihat Selir Yun di samping, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Dalam hati Tuo Basiu, jika Selir Yun dibandingkan dengan Putri Shenwu, perbedaannya bukan hanya jarak yang kecil, tapi jarak antara surga dan selir. Bumi. Jarak. Gemuruh. Tiba-tiba pada saat ini, suara keras yang memekakkan telinga datang dari atas kota terlarang. Lin Bai, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menahan pedangku. Raja Bulan Suci menebaskan pedang, membelah gunung dan sungai dengan kekuatan, dan menyerang dengan kekuatan besar. Itu hanya pedang, kenapa aku harus takut? Lin Bai mendengus dingin, gelombang kekuatan melonjak di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan, tubuh tempur emas. Boom! Saat hantu emas tubuh tempur baru saja mengembun dan terbentuk, pedang Raja Seng Yue menebas dengan marah, dan kekuatan mengerikan menghantam tubuh Lin Bai, memaksa Lin Bai mundur 3 langkah. Tapi pedang sekuat itu hanya bisa memaksa Lin Bai mundur 3 langkah, tidak meninggalkan satupun goresan di tubuh Lin Bai. Apa? Raja Bulan Suci menebas dengan pedang yang begitu kuat, tetapi Lin Bai terpaksa mundur 3 langkah bahkan tanpa menembus pertahanan Lin Bai. Ini tidak bisa dipercaya, Lin Bai sebenarnya bukan hanya pedang Fa Cheo Kun memiliki pencapaian luar biasa dalam seni pemurnian tubuh. Banyak prajurit berseru serempak. Bagaimana ini mungkin? Raja Bulan Suci memandang Lin Bai dengan tidak percaya dan berseru. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, sepertinya ilmu pedangmu kurang bagus, kalau begitu mari kita lihat ilmu pedangku. Zhu Feng. Angin kencang bertiup dari segala arah, mengguncang angin dan awan di dunia.
Dan dalam angin kencang ini, Lin Bai terbang dalam satu langkah, dan cahaya pedang yang terang jatuh di udara. Kekuatan pedang ini seperti menghancurkan bintang-bintang di langit malam. Bab 687 Penciptaan Langit dan Bumi. Lin Bai menyerang dengan pedangnya, menyebabkan semua prajurit yang menyaksikan pertempuran berseru. Karena di mata mereka, kekuatan pedang Lin Bai begitu dahsyat bahkan hingga mendistorsi kehampaan. Mereka melihat bintang-bintang di langit di atas kepala mereka seolah-olah ditarik ke dalam pedang, dan mereka menebas tanpa bisa dihentikan. Di bawah pedang ini, rambut di tubuh Raja Bulan Suci berdiri tegak, dan dia merasa ngeri. Bahaya kematian membuatnya menggunakan keterampilan pedangnya dengan cepat. Kekuatan untuk menekan Xuan Huang. Dia bergegas maju dengan pedang dan bertabrakan langsung dengan pedang Lin Bai. Gemuruh. Sepotong kekuatan yang menghancurkan bumi meledak di puncak kota terlarang. Dalam kekuatan ini, Raja Bulan Suci terguncang dan terbang mundur dalam keadaan malu. Sinar pedang menembus jubahnya di sekujur tubuhnya, rambutnya berantakan, dan di sudut matanya, ada garis merah tua. Tanda pedang. Lin Bai, sebaliknya, terlihat santai. Haha, bunga patah. Lin Bai melihat Raja Bulan Suci dalam keadaan yang menyedihkan, dan segera mencibir. Cahaya pedang menyebar ke segala arah, dan kekuatan pedang menyapu seluruh dunia dan menyerang. Udara yang sunyi dan dingin memenuhi udara. Di bawah niat pedang dingin Lin Bai, Raja Bulan Suci terpaksa memerah, pembuluh darah muncul di dahinya, dan dia meraung berulang kali. Bas! Tiba-tiba niat pedang yang menakutkan melanda. Lin Bai merasa bahwa kekuatan langit dan bumi di sekitarnya telah menjadi berbeda, dan menjadi sangat manik dan kejam. Raja Bulan Suci meraung dengan segala jenis kemarahan, Lin Bai, di 700 negara Lingdong, tidak seseorang yang pernah mampu mengambil pedangku. Saya telah menggunakan pedang ini 15 kali. Jika saya tidak bertemu dengan seorang jenius yang tiada taranya, saya tidak akan pernah melakukannya. Di antara 15 kali ini, saya mengalahkan manusia dan 1 kali. Seorang master di alam ini, dan telah membunuh jenius tingkat monster 14 kali. Dan kamu akan menjadi jenius ke-15 yang mati di bawah pedang ini. Raja Bulan Suci berkata dengan wajah dingin, dan dalam kata-katanya penuh dengan ketajaman. Niat pedang kekerasan yang keluar dari Raja Bulan Suci membuat Lin Bai merasa seolah-olah dia terbungkus angin dingin, dan tubuhnya menjadi dingin setiap inci. Lin Bai merasa pedang Raja Bulan Suci berikutnya mungkin memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa. Ciptakan dunia. Raja Bulan Suci meraung dengan marah, memegang pedang di kedua tangannya, dan menebas dengan pedang. Cahaya ribuan pedang berkumpul dan berubah menjadi pedang yang menembus langit dan bumi, meraung ke depan dan menghancurkan istana di kedua sisi kota terlarang di sepanjang jalan. Sepertinya pedang ini akan membuka dunia. Ini dia, pedang yang menciptakan dunia. Ini adalah pedang paling kuat dari Raja Bulan Suci. Itu juga merupakan metode rahasia roh bela diri pedangnya. Ya, pedang ini telah digunakan 15 total kali sejauh ini, termasuk pemenggalan kepala. Dia telah mengalahkan musuh sebanyak 14 kali, dan bahkan bertarung imbang dengan seorang pejuang di alam ramuan manusia. Sekarang ini adalah ke-16 kalinya dia menggunakannya, dan Lin Bai mungkin akan menjadi yang pertama. Jiwa ke-15 terbunuh oleh pedang ini. Terlalu kuat, luar biasa. Para prajurit yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu berteriak ngeri. Ketika Raja Api melihat pedang Raja Bulan Suci menebas dengan marah, dia tiba-tiba menunjukkan senyum percaya diri di bibirnya dan berkata, Lin Bai pasti akan mati sekarang. Bahkan aku tidak bisa mengambil pedang ini. Adalah satu-satunya yang selamat dari pedang Raja Bulan Suci. Pada saat itu, Raja Bulan Suci baru setengah jalan menuju tahap akhir alam ramuan ilahi, sedangkan Raja Api sudah menjadi penguasa alam ramuan manusia. Jika kesenjangan wilayahnya tidak terlalu besar, Raja Api akan merasa bahwa dia berada pada level yang sama. Jika Raja Bulan Suci ingin membunuhnya, dia dapat dengan mudah melakukannya hanya dengan pedang ini. Sekarang dia melihat Raja Bulan Suci menggunakan pedang ini, Raja Api langsung tertawa. Wajah tegang 10 tetua sekte Bulan Suci lainnya juga secara bertahap menunjukkan senyuman. Mereka tahu bahwa pedang Raja Bulan Suci sangatlah kuat. Saat ini, di antara 700 negara di Lingdong, hampir tidak ada pejuang di alam yang sama yang dapat mengambil pedang Raja Bulan Suci. Selir Yun mencibir, Yang Mulia, sepertinya kekasih kecilmu akan mati. Putri tertua tampak terkejut, merasakan kekuatan tak terbatas dalam pedang Raja Bulan Suci, dan dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Tubuh. Yang Mulia, Putri tertua, meskipun Lin Bai sudah meninggal, ada banyak pejuang dan jenius di dunia ini. Mengapa Anda, Putri sulung Anda, tidak menikahkan saya dengan kerajaan Dayue? Kerajaan Dayue jelas lebih kuat dari Senwu kerajaan. Selir. Yun berkata sambil tersenyum main-main.
Putri tertua memasang wajah dingin dan tidak berkata apa-apa. Selir Yun tersenyum bangga lagi dan berkata, Yang mulia, Putri tertua, mengapa kita tidak bertaruh? Putri tertua bertanya, taruhan apa? Selir Yun berkata sambil tersenyum, jika Lin Bai mati, maka Anda akan mengikutiku. Kamu telah menjadi gadisku selama 3 tahun, dan kamu dapat dipukuli atau dimarahi tanpa pernah melawan. Jika Lin Bai tidak mati hari ini, aku bisa menjanjikanmu satu hal, apapun, dan aku tidak akan pernah menolakmu. Putri tertua berkata sambil tersenyum tipis, apakah menurutmu Lin Bai pasti akan mati di sini hari ini? Selir Yun berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin bertaruh dengan putri tertua. Mungkinkah putri tertua dari kerajaan Shenwu, seorang wanita yang tidak kalah dengan pria, bahkan tidak mau bertaruh denganku, wanita yang lemah? Apakah kamu tidak berani menerimanya? Putri tertua tersenyum dan berkata, oke, aku berani bertaruh bersamamu. Selir Yun berkata sambil tersenyum, kalau begitu kita akan membuat kesepakatan. Putri tertua mencibir dengan senyum menghina. Selir Yun memandang putri tertua, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan kejam di dalam hatinya, Tuo Ba Feng, kekasihku yang baik, ketika Bai Xiao Xiao jatuh ke tanganku, aku akan memastikan bahwa dia tidak bisa hidup atau mati. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita semua hinaan di dunia sampai kamu mati, jika tidak, akan sulit untuk melampiaskan amarah di hatiku. Ketika Tuo Ba Xiu mendengar taruhan Selir Yun, dia segera tersenyum dan berkata, Selir Yun, Anda tampaknya sangat percaya pada Raja Bulan Suci. Selir Yun berkata, Yang mulia, mungkinkah Raja Suci Bulan menunjukkan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini? Apakah Anda masih berpikir Lin Bai memiliki peluang untuk menang setelah satu pukulan? Mungkinkah Yang Mulia Pangeran masih berpikir bahwa Lin Bai memiliki kartu truf dan kekuatan untuk menerima pukulan ini? Tidak mungkin. Lin Bai pasti akan mati karena pukulan ini hari ini. Di bawah. Setelah mendengar ini, Tuo Ba Xiu tersenyum sedikit, meskipun saya tidak tahu apakah Lin Bai memiliki kartu truf atau kekuatan lain, saya tahu itu suatu saat nanti yang lalu, Lin Bai membunuh 3 orang dari istana Changhai Yuntai. Penguasa alam. Haha, bagaimana mungkin Raja Bulan Suci ini bisa menghentikan pedangnya? Tuo Ba Xiu berkata dengan cibiran menghina. Meskipun tampaknya Raja Bulan Suci lebih unggul sekarang, Tuo Ba Xiu tahu bahwa kekuatan Lin Bai jauh lebih menakutkan daripada Raja Bulan Suci. Bagaimana mungkin seorang pejuang yang bahkan bisa membunuh orang di alam ramuan manusia bisa mati di tangan Raja Bulan Suci? Sejak Tuo Ba Xiu melihat Lin Bai datang ke puncak kota terlarang, Tuo Ba Xiu pada dasarnya yakin di dalam hatinya bahwa Raja Bulan Suci pasti akan dikalahkan. Jika Raja Bulan Suci masih ingin membunuh Lin Bai mungkin tidak akan selamat. Kamu bisa membunuh Raja Bulan Suci dengan tanganmu. Mendengar suara Tuo Ba Xiu, Selir Yun sama sekali tidak menghiraukannya. Dalam hati Selir Yun, Raja Bulan Suci pasti akan menang. Lin Bai, pergilah ke neraka. Raja Bulan Suci menggunakan kekuatan langit dan bumi dan menyerang dengan pedang yang tak terhentikan. Dan di bawah pisau ini, senyuman perlahan muncul di wajah serius Lin Bai. Senyuman itu bahkan lebih menakutkan daripada senyuman jahat iblis neraka. Bab 688 Bunuh Raja Bulan Suci. 12 Master Alam Ramuan Manusia dari Sekte Bulan Suci semuanya mencibir dan saling memandang dan tersenyum. Dalam hati mereka, kemenangan ditentukan oleh Raja Bulan Suci yang menggunakan pedang ini. Putri tertua memandang Lin Bai dan berkata dengan tenang di dalam hatinya, jika kamu ingin membunuh Lin Bai, kekuatan Raja Bulan Suci masih jauh dari cukup. Belum lagi Lin Bai belum menggunakan pedang ilahi yang mengontrol guntur seni, bahkan jika itu adalah seni kehancuran besar, mereka bahkan tidak menggunakannya. Tetapi sekarang Raja Bulan Suci telah mengungkapkan semua kartunya. Lin Bai menang. Putri sulung juga jenius dalam bela diri seni. Ketika dia melihat Raja Bulan Suci menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia sudah mengharapkan Lin Bai untuk menang, jika tidak, bagaimana putri tertua bisa bertaruh dengan Selir Yun? Lin Bai memandang Raja Bulan Suci dan mencibir, apakah ini semua kekuatanmu? Raja Bulan Suci mencibir, pedang ini cukup untuk membunuhmu. Haha, jika ini semua kekuatanmu, maka kamu tidak layak menjadi pembudidaya pedang nomor 1 di Lingdong. Karena di mataku, pedangmu sangat lemah. Lin Bai mencibir, dan bergegas keluar dengan kekuatan pedang yang mencapai langit dan bumi. Pergi. Kekuatan pedang ini menyebar dan menekan seluruh kota terlarang seolah-olah langit telah runtuh. Ya Tuhan, apakah kekuatan pedang Lin Bai sebenarnya begitu kuat? Saya merasa kekuatan pedang Lin Bai setidaknya 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Bukankah dia menggunakan kekuatan penuhnya sekarang? Banyak prajurit memperhatikan ketika kekuatan pedang Lin Bai tiba-tiba meningkat, semua orang berteriak ngeri. Jika ini adalah kekuatan penuh Lin Bai, bukankah itu menakutkan?
Kekuatan pedang ini benar-benar menekan niat pedang Raja Bulan Suci. Di antara kerumunan, Li Hai merasakan kekuatan pedang Lin Bai, wajahnya penuh ketakutan, dan dia berkata dengan ngeri, apakah ini kekuatan dari kultivator pedang nomor 1 Lingdong? Ketika dia mengalahkanku beberapa hari yang lalu, dia mungkin bahkan tidak mengalahkanku. 30% kekuatannya tidak berguna. Kesenjangan antara aku dan dia terlalu besar. Li Hai benar-benar hancur oleh kekuatan pedang Lin Bai saat ini. Li Hai pernah berkata sebelumnya bahwa ketika dia mencapai terobosan dalam kultivasi di masa depan, dia pasti akan pergi ke Sekte Lingjian untuk menyelesaikan akun dengan Lin Bai. Tapi sekarang Li Hai berpikir bahwa meskipun dia berlatih selama 10 tahun, dia tetap tidak akan mampu melawan Lin Bai. Angin, bunga, salju, dan bulan. Kekuatan pedang memenuhi udara dan menyapu langit. Dalam momentum pedang manik ini, 4 cahaya pedang yang membelah bintang-bintang meledak antara langit dan bumi. Bang! Terdengar suara keras. Kedua pedang energi itu mengenai pedang Raja Bulan Suci terlebih dahulu dan menghancurkannya. Kemudian 2 energi pedang melesat dan menghantam Raja Bulan Suci. Puff! Raja Bulan Suci memuntahkan seteguk darah dengan marah, dan 2 energi pedang menghantam dadanya, membelah daging dan darahnya, menghancurkan tulang dada, dan cahaya pedang yang tak berujung menyerbu ke dalam tubuh, hampir menghancurkan tubuh Raja Bulan Suci. Semua organ dalam dicekik berkeping-keping. Raja Bulan Suci terbang dan mendarat di tepi kota terlarang, hampir jatuh. Raja Bulan Suci telah dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Raja Bulan Suci sebenarnya telah dikalahkan. Apakah ada perbedaan besar antara kekuatan pendekar pedang nomor 1 di Lingdong dan jumlah salah satu pendekar pedang di Lingdong? Banyak prajurit berkata dengan ngeri. Melihat Raja Bulan Suci terbang mundur, Lin Bai segera bergegas maju. Kematian. Pedang pembunuh instan diaktifkan dalam satu tarikan napas. Cahaya pedang abu-abu segera meraung dan langsung menuju ke tenggorokan Raja Bulan Suci. Kamu pencuri, beraninya kamu. Pada saat ini, Raja Api, yang sedang memperhatikan pergerakan di atas kota terlarang, segera terbang, dan semburan kekuatan alam ramuan manusia meledak, bergegas menuju Lin Bai dengan marah. Lin Bai memelototi Raja Api dengan marah, dan berkata dengan dingin, tidak ada yang bisa menghentikan orang yang aku, Lin Bai, ingin bunuh. Keluar dari sini. Pikiran Lin Bai bergerak, dan pedang terbang itu meluncur keluar dari dantian. 1 pedang berumur 9. 9 pedang terbang emas bersinar menebas Raja Api, dan langsung menerbangkan Raja Api yang menyerang. Pada saat ini, Lin Bai langsung menemui Raja Bulan Suci tanpa menoleh ke belakang. Raja Bulan Suci menggigil di bawah cahaya pedang dingin Lin Bai, dan berkata dengan ekspresi ngeri, tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Lin Bai, jangan bunuh aku, selama kamu jangan membunuhku, aku bisa berjanjilah padamu untuk tidak bertengkar denganmu tentang Bai Xiao Xiao. Omong kosong. Dia milikku, kenapa kamu harus menyerah? Mati saja. Wajah Lin Bai berubah galak, dan dia membunuhnya dengan cahaya pedang abu-abu. Puff. Darah berceceran di mana-mana, dan kepala Raja Bulan Suci langsung dipotong dari atas kota terlarang oleh Lin Bai. Kemudian, kepala dan tubuh Raja Bulan Suci tanpa kepala jatuh dari atas kota terlarang dan jatuh ke tanah, berubah menjadi bola daging. Bas. Pedang terbang itu kembali dan jatuh ke dantian Lin Bai. Raja Api memandang Lin Bai dengan marah dan berkata, sialan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku sudah menyuruhmu berhenti, tidakkah kamu mendengarnya? Ya, Lin Bai tersenyum tipis. Raja Api meraung dengan marah, kalau begitu, beraninya kamu tidak menaatiku dan berhenti. Lin Bai mencibir, kamu pikir kamu ini siapa, mengapa aku harus mendengarkanmu? Raja Api memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Dan kemudian wajahnya yang marah menunjukkan niat membunuh, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku akan memberitahumu siapa aku. Raja Api melompat, dan energi api manik memenuhi udara di tubuhnya. Dia menukik ke bawah dengan telapak tangan dari udara, dan kekuatan yang tak terhentikan menghantam Lin Bai seperti menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Ya, Raja Api, bunuh dia. Jika kamu berani membunuh murid-muridku dari Sekte Bulan Suci, kamu sedang mencari kematian. Bunuh dia. 12 pejuang alam dan manusia lainnya dari Sekte Bulan Suci melihat kematian Raja Bulan Suci. Semuanya marah, dan berteriak dengan kejam pada Lin Bai. Bahkan di antara 12 prajurit alam ramuan manusia, Raja Liu, yang berada di alam ramuan manusia tingkat kedua, memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia menatap Lin Bai dengan niat membunuh di matanya. Seorang prajurit di alam ramuan manusia tingkat pertama ingin membunuhku. Lin Bai memandang Raja Api dengan jijik dan tersenyum. Kematian. 1 pedang berumur 9. Feng Huax Weiwei. Mata Lin Bai berkilat, dia maju selangkah, dan bergegas menuju Raja Api seperti kilat.
Pedang terbang itu meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi 9 pedang emas yang bersinar, menebas dengan marah. Bang! Ke-9 pedang itu semuanya mengenai tubuh Raja Api, membuat luka di jantungnya. Dan kemudian keempat pedang Feng Huaxuiwei datang dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan dahsyat itu langsung merobek luka di dada Raja Api. Melihat luka di dada Raja Api yang terus muncrat darah, wajah Lin Bai dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia meraung dengan marah, teknik kontrol guntur Excalibur. Kekuatan guntur tak berujung terkondensasi pada pedang Lin Bai. Sebuah pedang ditusukkan, dan cahaya pedang guntur menembus langit dan bumi. Raja Liu yang sedang menyaksikan pertempuran melihat serangan pedang Lin Bai dan segera berseru, "Tidak! Raja Api, hati-hati, ini adalah buku rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi dari Sekte Pedang Roh, teknik pengendalian guntur pedang ilahi. Kamu tidak boleh menggunakannya secara langsung." "Apa? Pedang ilahi dan teknik pengendalian guntur?" Ketika Raja Api mendengar pengingat Raja Liu, ekspresinya segera berubah, dan dia dengan cepat mengerahkan semua kekuatan spiritualnya untuk bersiap membentuk perisai pertahanan di depan dia. Sudah terlambat untuk berpikir untuk membuat pertahanan sekarang. Mati. Tapi pada saat ini, Lin Bai mencibir dan menusuk dengan pedang. Pilar pedang petir menembus langit dan bumi, menembus lapisan pertahanan dan langsung menembus jantung Raja Api. Pilar pedang petir ini menembus dada Raja Api dan menembus keluar, menghancurkan istana di belakang Raja Api dan berakhir. Raja Api tertusuk oleh pedang ini pada saat ini, dan wajahnya yang ketakutan perlahan-lahan mengeras. Saya khawatir sampai saat kematiannya, dia belum tahu bagaimana Lin Bai bisa membunuhnya. Bab 689, Bunuh Orang Lain di Alam Ramuan Manusia. Wajah Raja Api menjadi kaku, dan tubuhnya berayun di udara, dan dia jatuh, menghantam tanah dan berubah menjadi sepasang busa darah. Raja Api! Raja Liu berteriak ngeri. Setelah Raja Bulan Suci meninggal, Sekte Bulan Suci perlahan dapat terus mengolahnya. Tetapi jika seorang pejuang di alam ramuan manusia mati, ini dapat sepenuhnya mempengaruhi status Sekte Bulan Suci di 700 kerajaan Lingdong. Keberadaan Raja Api lebih penting bagi Sekte Bulan Suci daripada Raja Bulan Suci. Sekarang melihat kematian Raja Api, Raja Liu meraung dengan marah, "Lin Bai, aku ingin hidupmu." Kekuatan besar beredar, dan Raja Liu menghentakkan kakinya, menghancurkan istana di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya seperti itu terbang seperti anak panah dari tali, langsung menuju Lin Bai. Ketika Lin Bai melihat Raja Liu datang, dia langsung mencibir di wajahnya, "Hahaha, tampaknya penguasa alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci tidak lebih dari itu. Karena aku telah membunuh Raja Liu Bulan Suci. Dan Sekte Bulan Suci saya juga telah melihat penguasa alam ramuan manusia. Maka kompetisi hari ini di Kerajaan Dayue dapat dianggap sebagai kesimpulan yang sukses. Selamat tinggal." Lin Bai melangkah ke atas panggung di saat Raja Liu datang untuk menyerangnya, pedang terbang itu melesat langsung ke langit. Di langit malam yang gelap, semua prajurit di ibu kota Kekaisaran Kerajaan Bulan Agung melihat cahaya keemasan menghilang dari langit malam dalam sekejap, langsung ke cakrawala, dan menghilang tanpa jejak. Tidak. Raja Liu sangat marah ketika melihat Lin Bai pergi. Raja Bulan Suci sudah mati. Raja Api dari Sekte Bulan Suci juga sudah mati. Raja Liu pergi memburu prajurit Dzogchen alam ramuan dewa setengah langkah, tapi dia belum tinggal. Ya Tuhan, betapa menakutkannya kekuatan kultivator pedang nomor 1 Lingdong. Dalam pertempuran ini, Lin Bai bisa dikatakan sebagai pendekar pedang terkuat nomor 1 di Lingdong. Sekarang semua prajurit yang menyaksikan pertempuran itu berseru serempak. Tidak ada yang bisa memberikan dampak lebih besar pada para pejuang ini selain pertempuran ini. Bunuh kultivator pedang nomor 1 di Lingdong, Raja Bulan Suci. Master yang membunuh alam alkimia tingkat pertama dari Sekte Bulan Suci, Raja Api. Dikejar oleh Master alam alkimia tingkat kedua dari Sekte Bulan Suci, dia dapat melarikan diri dengan mudah, yang sungguh mencengangkan. Lin Bai pergi, meninggalkan sekelompok Master alam ramuan manusia dari Sekte Seng Yue yang saling memandang dengan tidak percaya, sangat marah. Mereka memiliki banyak kemarahan di hati mereka tetapi tidak tahu di mana harus melampiaskannya. Bagaimana ini mungkin? Raja Bulan Suci benar-benar mati di tangan Lin Bai, dan bahkan Raja Api pun mati di tangannya. Selir Yun melihat apa yang terjadi di puncak kota terlarang, dan sebuah gambar indah muncul di wajahnya. Wajahnya penuh ketakutan. Putri tertua tersenyum tipis dan melihat Lin Bai pergi, dia secara alami tahu apa yang akan dilakukan Lin Bai. Segera, putri tertua memandang ke arah Selir Yun dan berkata, "Sepertinya Selir Yun telah kalah." Tuoba Xiu tersenyum tipis. Dia sudah mengharapkan hasil ini. Selir Yun memasang ekspresi dingin di wajahnya dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Putri sulung tersenyum dan berkata, "Aku ingat Selir Yun berjanji kepadaku bahwa jika kamu kalah,
kamu akan berjanji padaku satu hal, kan? Selir Yun mengklik. Putri tertua mengangguk dan berkata, "Iya." Putri tertua tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Tuntutanku tidak tinggi. Biarkan aku menamparmu." Ketika Selir Yun mendengar ini, dia segera meraung, "Ini benar-benar tidak masuk akal. Saya bagaimana mungkin Anda, selir kekaisaran kelas 1 kerajaan Dayue saat ini, memukulinya saja?" Snap! Sebelum Selir Yun selesai berbicara, putri tertua muncul di depan Selir Yun dalam sebuah kilatan. Dia menamparnya dengan keras. Tamparan yang begitu kuat dari putri sulung membuat Selir Yun terbalik dan jatuh ke tanah, meninggalkan sidik jari merah di wajahnya. Jalang! Putri tertua memelototi Selir Yun dengan ganas, berbalik dan berjalan keluar dari ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue, "Pangeran Chu, ayo pergi. Karena Lin Bai menang, maka kita akan pergi ke kerajaan Shenwu." Chu Jiangliu sedikit tersenyum, "Ya." Segera, putri tertua memimpin legiun kerajaan Shenwu dan segera meninggalkan wilayah kerajaan Dayue. Selirku tercinta, selirku tercinta. Saat itulah kaisar kerajaan Dayue bereaksi dan buru-buru membantu Selir Yun berdiri. Mata Selir Yun menunjukkan niat membunuh yang dingin, dia melihat ke belakang putri tertua, dan berkata dengan kejam di dalam hatinya, "Dasar jalang, cepat atau lambat aku akan membalas tamparan ini kepadamu dengan tanganku sendiri. Dan Lin Bai, aku pasti akan membunuhmu. Tidak ada mayat utuh." Tuo Basiu, yang menyaksikan semua ini, tersenyum sedikit tanpa emosi. Langsung, puncak kota terlarang berakhir, Lin Bai kembali dengan kemenangan besar, Sekte Bulan Suci tidak hanya kehilangan Raja Bulan Suci, tetapi juga penguasa alam ramuan manusia meninggal. Berita ini segera menyebar ke seluruh kerajaan Dayue seperti percikan api yang menyulut api padang rumput. Reputasi Sekte Bulan Suci telah anjlok. Malam itu, 11 master lainnya dari Sekte Bulan Suci kembali ke Sekte Bulan Suci dalam semalam, berencana untuk mendiskusikan apakah akan memberikan pukulan telak pada Sekte Lingjian setelah kembali. Sedikit yang mereka tahu bahwa pada saat ini, para master dari Sekte Lingjian sedang mendekati tempat di mana Jian Xuan dipenjara di Sekte Bulan Suci. Larut malam, Tuo Baxiu kembali ke kediaman pangerannya. Yang Mulia Putra Mahkota telah kembali, apakah pertempuran yang menentukan di puncak kota terlarang akan dimenangkan atau dikalahkan? Seorang pelayan bertanya dengan lemah. Tuo Baxiu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku kembali. Pertarungan yang menentukan di puncak kota terlarang. Haha, ini bisa dianggap sebagai pertarungan master yang langka di Lingdong Qibai. Menyenangkan. Siapkan mandi untukku, aku menginginkannya." "Mandilah," kata Tuo Baxiu sambil tersenyum. Segera, para pelayan turun untuk bersiap. Tidak lama kemudian, Tuo Baxiu melepas pakaiannya, masuk ke bak mandi, dan mandi dengan tenang. Pada saat ini, pintu pemandian tiba-tiba terbuka. Tuo Baxiu berkata dengan nyaman, "Bukankah saya meminta Anda untuk menunggu di luar rumah? Apa yang Anda lakukan di sini?" "Yang Mulia Putra Mahkota." Sebuah suara lembut terdengar di telinga Tuo Baxiu. Suara ini terlalu familiar bagi Tuo Baxiu. Suara ini jelas merupakan suara wanita tercantik di kerajaan Dayue, dan juga selir yang paling disukai kaisar kerajaan Dayue saat ini. Selir Yun. Tuo Baxiu tiba-tiba berdiri dari kamar mandi, berbalik dan melihat Selir Yun berjalan ke kamar mandi, dan menutup pintu kamar mandi dengan rapat. Tuo Baxiu bertanya, "Selir Yun ada di sini larut malam, mengapa kamu melakukan ini?" Selir Yun tersenyum tipis, dan 5 sidik jari di wajahnya yang ditampar oleh putri tertua telah menghilang. Selir Yun tersenyum dan berjalan menuju kamar mandi selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia melepaskan ikatan sabuk gioknya dan melepas jubahnya. Ketika dia berjalan ke tepi bak mandi, dia telah melepas pakaiannya sepenuhnya. Tubuh giok yang membuat Tuo Baxiu merasa tercekik dihadirkan dengan sempurna di depan Tuo Baxiu. Setelah sekilas pandang, Tuo Baxiu tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tubuh giok Selir Yun. Tuo Baxiu bertanya dengan penuh semangat, "Selir Yun, apa maksudmu?" Selir Yun berkata sambil tersenyum, "Saya ingin mengabdi pada Yang Mulia Putra Mahkota dan makhluk tertinggi kerajaan Dayue masa depan kita." Selir Yun sungguh cantik. Dengan sedikit senyum di wajahnya, dia perlahan duduk di tepi bak mandi, melebarkan kakinya, memperlihatkan bagian paling rahasia dari tubuh wanita kepada Tuo Baxiu. Gua tirai air itu benar-benar membuat Tuo Baxiu terjatuh. Tuo Baxiu berlari dengan cemas, meraih pergelangan kaki Selir Yun, dan bergegas ke depan. Ada kerutan yang menyakitkan di wajah Selir Yun, sementara Tuo Baxiu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Dia tidak pernah merasa sebahagia ini. Bab 690, karena kalian semua ada di sini tanpa diundang, maka datanglah dengan memikirkan nyawa kalian. Sinar cahaya keemasan meledak dari ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue, dan sudah berada 100.000 mil jauhnya dalam sekejap mata. Berdiri di atas pedang terbang,
Lin Bai melihat ke arah Sekte Bulan Suci dan terbang menjauh. Lin Bai berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, saya tidak tahu apakah kepala sekolah berhasil melakukan apa yang mereka lakukan dengan Sekte Bulan Suci. Sekte Bulan Suci. Di pegunungan Bulan Suci yang megah, terdapat sekumpulan istana yang tak ada habisnya. Larut malam, lampu di Sekte Bulan Suci masih menyala terang, bersinar dengan cahaya putih terang, seperti negeri dongeng dan tanah yang diberkati, dan juga seperti menara Gyeokgyeong yang terletak di Istana Bulan. Sekelompok sosok, terbungkus erat dalam jubah hitam dan jubah hitam, muncul di luar Sekte Bulan Suci. Ada sekitar lebih dari 100 prajurit di grup ini. Mereka semua terbungkus jubah hitam, dengan hanya sepasang mata yang terbuka. Salah satu pemimpin pria berbaju hitam berkata, kami akan memasuki Sekte Bulan Suci. Tolong cobalah untuk tidak memperingatkan orang lain. Jika Anda harus bertarung, ingatlah untuk tidak menunjukkan terlalu banyak ilmu pedang dari Sekte Pedang Roh, agar jangan tertipu oleh Sekte Bulan Suci. Zong menyadarinya. Semuanya, harap diingat, tujuan kita kali ini bukan untuk memulai perang dengan Sekte Bulan Suci, tetapi untuk menyelamatkan Jian Xuan. Setelah Jian Xuan diselamatkan, segera mundur. Suaranya kaya dan kuat, dan dia tampak seperti paruh baya. Jika Lin Bai mendengar ini, dia akan dapat menyimpulkan bahwa pasti Su Jianan yang berbicara. Dimengerti. Lebih dari 100 pria berbaju hitam menjawab serempak. Su Jianan berkata, King Xuan, kamu pernah menyembah Sekte Bulan Suci dengan namamu, dan kamu juga tahu di mana daerah terlarang itu. Bawa kami ke sana. Pria berjubah hitam lainnya mengangguk dan berkata, saya tahu ada jalan. Anda dapat pergi ke area terlarang secara diam-diam tanpa menimbulkan kecurigaan terlalu banyak orang. Silakan ikuti saya dengan cermat. Setelah mengatakan itu, Li Qingxuan mengendurkan tubuhnya, bersembunyi di malam hari, dan dengan cepat menuju ke Sekte Bulan Suci. Medan pegunungan Bulan Suci sangat kompleks. Bahkan dengan Li Qingxuan yang memimpin, Sekte Lingjian dan lainnya harus berjuang untuk mencapai area inti. Lebih dari setengah jam kemudian, Li Qingxuan, Su Jianan dan lainnya secara bertahap mendekati area terlarang. Sepanjang jalan, banyak prajurit penjaga yang dihindari. Ketika Li Qingxuan memasuki Sekte Bulan Suci bersama murid-murid Sekte Lingjian, di istana yang gelap, seorang lelaki tua berjubah ungu dan emas duduk bersila. Saat ini, matanya tiba-tiba terbuka dan dia melihat keluar istana. Kemanapun dia memandang, dia melihat bola seukuran kepalan tangan secara bertahap menyala dengan cahaya menyilaukan di dalam area terlarang dari Sekte Bulan Suci. Mutiara 1000 bintang bersinar. Mutiara 1000 bintang terhubung dengan formasi Sekte Bulan Suci. Sekarang Mutiara 1000 bintang bersinar, itu berarti seseorang telah menyelinap ke dalam Sekte Bulan Suci. Pemimpin dari Sekte Bulan Suci memikirkan hal ini dan tiba-tiba melangkah keluar dari istana, kekuatan alam ramuan manusia tingkat kedua segera dilepaskan. Dalam sekejap, semua tetua di area inti Sekte Bulan Suci merasakan aura pemimpin Sekte Bulan Suci dan segera terbang. Dalam sekejap, ratusan tetua yang telah mencapai alam kesempurnaan agung dari alam pil ilahi setengah langkah berkumpul di depan pemimpin Sekte Bulan Suci. Pemimpin Sekte Bulan Suci berkata, jika musuh memasuki Sekte Bulan Suci, segera atur agar para murid menyelidikinya satu per satu. Ya, para tetua Sekte Bulan Suci ini segera berpencar dan pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, 3 lonceng yang dalam dan tumpul bergema di seluruh Sekte Bulan Suci. Tiba-tiba, seluruh Sekte Bulan Suci menjadi berisik. Su Jianan mendengar suara berisik di sebelah telinganya dan berkata, Qingxuan, apa yang terjadi? Li Qingxuan mendengar 3 lonceng dan segera berkata dengan mata serius, ini berasal dari lonceng Tianyu dari Sekte Seng Yue. Suaranya, 3 bel berbunyi, berarti musuh telah menyerang Sekte Bulan Suci, dan seluruh murid Sekte Bulan Suci sedang menghadapi musuh. Kepala sekolah, kita mungkin telah ketahuan. Li Qingxuan telah bergabung dengan Sekte Bulan Suci sebelumnya, dan untuk Sekte Bulan Suci, saya juga belajar banyak tentang aturan sekte tersebut. Wajah Su Jianan menjadi kosong, seberapa jauh tempat ini dari area terlarang. Li Qingxuan menghitung jarak dan berkata, kita akan sampai di sana dalam 1/4 jam. Su Jianan berpikir sejenak dan berkata, tidak masalah, karena kita sudah tiba. Kita tidak bisa mundur di sini. Qingxuan, segera bawa kami ke area terlarang dengan kecepatan penuh. Bahkan jika kita bertarung sampai mati dengan Sekte Seng Yue, kita harus menyelamatkan Jian Xuan. Ya. Li Qingxuan menjawab, menggunakan keterampilan tubuhnya untuk terbang dengan cepat. Sebelum area terlarang, Li Qingxuan berkata, kepala sekolah, gua di depan adalah tempat kakak senior Jian Xuan di penjara. Su Jianan berteriak kaget, oke, ayo pergi ke sana. Ketika sekelompok murid Sekte Lingjian bergerak sebagai tanggapan. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan jatuh dari langit dan berdiri di depannya.
Teman-teman, kamu datang jauh-jauh tanpa memberitahu Sekte Bulan Suci. Ini membuat kami tuan rumah sangat malu. Seorang lelaki tua berjubah ungu dan emas jatuh dari langit dan mendarat di depan Su Jianan. Kepala Sekolah Sekte Bulan Suci. Li Qingxuan berseru ketika dia melihat pria ini. Ketika Su Jianan melihat lelaki tua ini, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Dia segera mengenali lelaki ini sebagai pemimpin tertinggi Sekte Bulan Suci. Li Qingxuan bertanya, "Kepala sekolah, apa yang harus kita lakukan?" Su Jianan mengertakkan gigi dan berkata dengan mata tegas, "Tidak ada cara lain. Saya akan menghentikan kepala sekolah dari Sekte Bulan Suci dan kalian bergegas masuk. Ingat, selamatkan Jian Xuan. Setelah itu, segera pergi tanpa menungguku." Saat dia berbicara, Su Jianan mengeluarkan senjata spiritual kelas 4 dari tas penyimpanannya dan menyerang pemimpin Sekte Bulan Suci. Karena diperoleh secara diam-diam, Su Jianan tidak dapat menggunakan pedangnya sendiri secara langsung, jadi dia secara khusus mengeluarkan senjata spiritual kelas 4 dari Sekte Pedang Roh untuk menyembunyikannya dari orang lain. Mencari kematian. Ketika pemimpin Sekte Seng Yue melihat Su Jianan bergegas mendekat, matanya tiba-tiba menjadi galak dan dia memukul keras dengan telapak tangan. Dua gelombang kekuatan di alam ramuan manusia tingkat kedua segera meledak. Prajurit alam ramuan manusia. Yang mulia, pejuang alam ramuan manusia tingkat kedua, saya yakin dia bukanlah orang yang tidak dikenal di Lingdong. Kalau begitu, mengapa tidak melihat orang-orang dengan warna aslinya? Setelah kepala sekolah Sekte Seng Yue dan Su Jianan bertukar telapak tangan, tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Pemimpin Sekte Bulan Suci awalnya mengira bahwa Su Jianan adalah prajurit alam ramuan dewa setengah langkah biasa. Siapa yang mengira bahwa seorang pejuang di alam ramuan manusia tingkat kedua akan menyelinap ke Sekte Bulan Suci dengan cara yang begitu rahasia? Tata krama. Su Jianan mengubah nada suaranya dan berkata dengan suara serak, aku sudah lama mendengar bahwa Sekte Bulan Suci adalah sekte makmur yang berspesialisasi dalam tinju, pedang, dan pedang. Hari ini aku ingin meminta nasihat." Setelah mengatakan itu, Su Jianan pergi menemui pemimpin Sekte Bulan Suci. Ajari mereka bertarung. Keduanya berada di alam ramuan manusia tingkat kedua, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun satu sama lain untuk sementara waktu. Namun, Su Jianan sengaja tidak menggunakan ilmu pedang dari Sekte Pedang Roh, jadi dalam duel tersebut, dia ditekan oleh pemimpin Sekte Bulan Suci. Pergi ke area terlarang. Li Qingxuan meraung dengan suara yang berubah. Desir, desir, desir. Ratusan bayangan hitam dari Sekte Lingjian langsung menuju ke area terlarang dari Sekte Bulan Suci. Ketika pemimpin Sekte Bulan Suci melihat kemana orang-orang berjubah hitam ini pergi, dia segera berteriak dalam hati, target mereka adalah area terlarang. Apakah mereka menemukan orang-orang di area terlarang? Tidak bagus. Murid dari Sekte Bulan Suci, hentikan mereka. Kepala sekolah dari Sekte Bulan Suci meraung, dan pada saat ini sekelompok prajurit datang dengan cepat dari segala arah dan bergegas menuju murid dari Sekte Pedang Roh. Li Qingxuan, Ji Bei, dan lainnya semuanya terlihat jelek. Kami dihentikan. Li Qingxuan berteriak kepada Su Jianan. Su Jianan terkejut dan melihat Li Qingxuan dan yang lainnya yang pergi ke daerah terlarang dihentikan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Kepala sekolah Sekte Seng Yue mencibir, karena kalian semua datang tanpa diundang, maka datanglah dengan nyawa kalian.